wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dengan NIM 2205 10005. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum kelas 4E. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Akhiran Pemikiran Critical Legal Studies. Latar belakang, aliran pemikiran Critical Legal Studies atau CLS merupakan salah satu cabang dari studi hukum yang muncul pada akhir abad ke-20. Aliran ini berupaya mengkritisi dan mendekonstruksi konsep-konsep hukum yang telah mapan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa hukum bukanlah entitas yang netral atau objektif. CLS berakar pada berbagai teori kritis yang berkembang pada abad ke-20. Aliran ini juga dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial pada 1960-an dan 1970-an, seperti gerakan hak-hak sipil dan feminisme yang menuntut perubahan sosial dan keadilan yang lebih besar. Salah satu premis utama dari CLS adalah bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik. Mereka berpendapat bahwa hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo dan melindungi kepentingan kelompok yang berkuasa. Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Jelaskan sejarah dan definisi mazhab pemikiran Critical Legal Studies. 2. Jelaskan contoh pemikiran Critical Legal Studies. Yang ketiga, jelaskan aliran-aliran pokok ajaran Critical Legal Studies. Sejarah dan definisi mazhab pemikiran Critical Legal Studies. 1. Critical Legal Studies atau CLS adalah sebuah mazhab pemikiran hukum yang lahir sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap aliran hukum liberal positifik yang memisahkan hukum politik. Juga CLS menolak anggapan bahwa hukum adalah netral, objektif, dan formal, dan mengkritik hukum sebagai sarana untuk mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Yang kedua, CLS juga menawarkan alternatif pemikiran hukum yang lebih kritis, kreatif, dan transformatif. CLF bermula dari sebuah konvensi yang diadakan pada tahun 1977 di Madison, Amerika Serikat, yang dihadiri oleh para akademis hukum yang terlibat dalam gerakan hak-hak sipil dan kampanye anti perang Vietnam. Sejarah dan definisi mazhab pemikiran Critical Legal Studies. Yang ketiga, tokoh-tokoh utama dari CLS antara lain adalah ada Candy dan Mark Kelman. Mereka memiliki latar belakang keilmuan yang beragam seperti Marxist liberal dan lain-lain. Yang keempat, CLS menunjukkan bahwa hukum adalah produk dari proses sosial dan politik yang syarat dengan kepentingan dan konflik. CLS juga menawarkan cara pandang yang lebih kritis, kreatif, dan transformatif terhadap hukum dengan mengakomodasi berbagai perspektif dan nilai yang ada di masyarakat. Tokoh pemikiran dalam Critical Legal Studies. Yang pertama ada Roberto, yaitu seorang filsuf, ilmuwan sosial, dan politisi asal Brazil. Untuk mengkritik konsep hukum liberal yang menganggap hukum sebagai sistem logis yang dapat diterapkan secara universal. Yang kedua ada Kennedy Mayorati, bahwa hukum bukanlah alat untuk menyelesaikan konflik secara rasional dan adil, tetapi seringkali digunakan untuk mempertahankan status quo dan kepentingan kelompok dominan. Yang ketiga ada McKinnon, yaitu seorang profesor hukum di University of Michigan Law dan aktivitas feminis, mengkritik hukum liberal yang tidak efektif dalam melindungi hak-hak perempuan. Dan ada Mark Tushen,
Baginya, hukum adalah instrumen untuk memperkuat dominasi kelas, ras, dan gender, dan dia menyajikan teori tentang hukum populer untuk menggambarkan perubahan sosial dalam hukum. Dan selanjutnya ada Crenshaw. Dia mengkritik hukum liberal yang tidak memberikan perlindungan yang sama bagi perempuan dan mengabaikan perempuan dengan identitas gender atau tumpang tindih. Selanjutnya, aliran-aliran pokok ajaran Critical Legal Studies. Prinsip-prinsip dasar dalam Critical Legal Studies. Penolakan terhadap objektivitas hukum, penolakan terhadap kepastian hukum, dan penolakan terhadap netralitas hukum. B. Pokok-pokok ajaran Critical Legal Studies. Penolakan terhadap liberalisme, penegakan pada kontradiksi fundamental, penggiringan dan legitimasi ketidaksetaraan melalui hukum, penolakan terhadap formalisme, penolakan terhadap positivisme, penolakan terhadap rasionalitas dan hukum sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial, pentingnya perspektif internasional dan hukum, dekonstruksi bahasa dan retorika hukum dan emosi. Adapun kesimpulannya dari makalah saya yaitu Critical Legal Studies atau CLS adalah mazhab pemikiran hukum yang muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap formalisme dan positifisme, hukum yang dianggap memisahkan hukum dari politik dan realitas sosial. CLS mengkritik pandangan hukum bahwa bersifat netral, objektif, dan formal, serta menekankan bahwa hukum adalah produk dari proses sosial dan politik yang penuh dengan kepentingan dan konflik. CLS dipengaruhi oleh ajaran kiri baru mazhab Frankfurt, postmodernisme dan realisme hukum, serta menolak berbagai asumsi dasar dari positivisme dan formalisme hukum. Sekian dari presentasi hasil makalah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.